Assalamualaikum, salam sehat dan salam semangat. Ketemu lagi dengan Ibu Rika pada materi IPS kelas 8 semester genap. Kali ini kita akan belajar mengenai redistribusi pendapatan nasional. Setelah mempelajari pembelajaran ini, diharapkan nantinya kalian akan bisa menjelaskan redistribusi pendapatan nasional dengan rasa ingin tahu dan percaya diri. Materi redistribusi pendapatan nasional ada 3. Yang pertama, pengertian redistribusi pendapatan. Yang kedua, programnya. Dan yang ketiga, berbagai alternatif praktik redistribusi pendapatan di Indonesia. Sekarang, coba kalian amati video berikut ini. Apakah yang ada dalam pikiran kalian melihat fenomena tersebut? Iya, di samping gedung tinggi pencakar langit, ternyata masih banyak terdapat pemukiman yang tidak layak huni. Selain itu, adanya kesenjangan atau ketimpangan antara masyarakat berpendapatan tinggi dan masyarakat yang berpendapatan rendah masih sangat lebar. Hal tersebut tidak bisa dibiarkan karena akan menimbulkan berbagai dampak negatif seperti kriminalitas, kemiskinan, dan penyebaran narkoba. Untuk itu, pemerintah memberlakukan kebijakan redistribusi pendapatan. Apa itu redistribusi pendapatan? Yaitu pendistribusian kembali pendapatan masyarakat kelompok mampu kepada masyarakat kelompok tidak mampu, baik berasal dari pajak ataupun pungutan-pungutan lain. Redistribusi juga merupakan bentuk jaminan sosial yang dilakukan negara kepada masyarakat. Bentuk redistribusi pendapatan ada 2. Yang pertama, redistribusi vertikal, dan yang kedua, redistribusi horizontal. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, redistribusi vertikal. Nah, ini adalah kegiatan transfer uang dari orang yang mampu kepada orang yang tidak mampu. Dan jaminan masyarakat ini merupakan bentuk dukungan warga masyarakat yang kuat kepada warga masyarakat yang lemah secara ekonomi. Yang kedua, redistribusi horizontal. Nah, ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, kegiatan transfer uang antar kelompok, yaitu dari kelompok yang satu ke kelompok yang lain. Contohnya, dari laki-laki ke perempuan, dari orang dewasa kepada anak-anak, dan dari remaja ke orang tua. Yang kedua, kegiatan transfer uang antar pribadi, yaitu dari satu siklus kehidupan seseorang ke siklus lainnya. Program redistribusi untuk pemerataan distribusi pendapatan di Indonesia ini ada 5. Dibaca ya. Dan sekarang kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat bawah. Nah, di sini pemerintah memberlakukan strategi pemenuhan kebutuhan dasar rakyat yang dilakukan pemerintah, di antaranya bantuan langsung tunai, yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari rakyat. Kemudian ada bantuan tunai bersyarat atau disebut juga program keluarga harapan. Kemudian ada bantuan operasional sekolah BOS, dan ada beasiswa untuk memenuhi akses pendidikan bagi mereka yang kurang mampu. Selain itu, ada juga jaminan kesehatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan akan kesehatan dan gratis. Yang kedua, program kredit lunak dan penjaminan kredit berbasis komunitas. Kebijakan pemerintah melalui program kredit usaha rakyat yang diresmikan tanggal 5 November 2007 merupakan angin segar bagi pelaku UMKM. Dengan kebijakan kredit usaha rakyat, UMKM akan terhindar dari kendala aturan-aturan perbankan yang menyulitkan mereka untuk mendapatkan pinjaman modal.
Kebijakan ini diharapkan dapat membantu masyarakat golongan menengah ke bawah sehingga dapat menjadi wirausaha yang mandiri serta membantu mengurangi persentase penduduk miskin di Indonesia. Selanjutnya, pengembangan usaha atau industri kecil. Beberapa alasan mengapa usaha kecil perlu dipertimbangkan, diantaranya yang pertama, usaha kecil menyerap banyak tenaga kerja. Yang kedua, pemerataan dalam distribusi pembangunan. Dan yang ketiga, adanya pemerataan dalam distribusi pendapatan. Nah, usaha-usaha tersebut ini dilakukan melalui penerapan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan. Program ini dilakukan untuk lebih mendorong upaya peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat yang ada di pedesaan. Nah, selanjutnya program Corporate Social Responsibility atau biasa disebut dengan CSR. CSR merupakan program pemerintah yang bekerja sama dengan swasta lokal dan asing dengan tujuan agar golongan masyarakat bawah, buruh, dan usaha kecil bisa mendapatkan kesempatan untuk ikut dalam kegiatan ekonomi yang produktif secara keseluruhan. Melalui pola bapak angkat dalam kegiatan ekonomi, CSR dapat dijadikan sebagai salah satu indikator tanggung jawab sosial pada setiap perusahaan. Tujuannya adalah untuk membantu mengembangkan dunia usaha kecil menengah dan koperasi. Nah, yang terakhir, pemerintah konsisten dalam mewujudkan kebijakan penegakan hukum dan keadilan ekonomi. Nah, peran pemerintah selain sebagai pembuat dan pelaksana strategi dan kebijakan-kebijakan dalam menciptakan pembagian pendapatan di golongan masyarakat yang lebih merata, juga harus konsisten dalam mewujudkan penegakan hukum. Hukum dan keadilan ekonomi yang tidak mendiskriminasikan golongan miskin merupakan modal awal sehingga kebijakan redistribusi yang diambil pemerintah menjadi efektif untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan ketimpangan pendapatan yang ada di Indonesia. Beberapa alternatif praktik redistribusi pendapatan Indonesia, di sini kita akan membahas dua ya. Yang pertama yaitu subsidi dan yang kedua pajak. Yuk kita simak. Yang pertama subsidi. Pemerintah berupaya untuk mendorong usaha kecil dan menengah agar tetap hidup dan memiliki daya saing. Oleh karena itu, pemerintah memberikan subsidi baik berupa potongan harga ataupun memberikan tambahan modal kepada produsen. Contohnya, subsidi pupuk kepada petani dan subsidi BBM kepada rakyat menengah ke bawah. Yang kedua, adanya pengenaan pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar negara. Jenis pajak di Indonesia ada beberapa, di antaranya ada pajak penghasilan, pajak kendaraan bermotor, pajak terhadap barang mewah, dan lain sebagainya. Pajak merupakan sejumlah uang tunai yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang sifatnya dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang. Pajak yang diterima pemerintah digunakan untuk membiayai pembangunan, dan hasil pembangunan inilah yang akan kembali kepada rakyat. Oke, cukup sekian materi kita pada hari ini. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam sehat dan salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.